العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada para alim ulama yang kami muliakan, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Lurah yang semoga selalu Allah jaga, selalu amanah, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dan juga salam hormat, salam bangga kepada adik-adik, teman-teman sekalian dari perkumpulan pemuda-pemudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan dalam kegiatan agama. Amin Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib. Pak, Bu, tahu itu syukur apa syukur? Syukur itu ada dua, syukur positif, syukur negatif. Syukur positif ketika dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Syukur negatif temannya tersandung, syukurin dong. Negatif, gak boleh. Syukur itu apa kata alim ulama? Ma syukurun hiya tasyarrafun ni'ma li mardhatillah. Syukur itu adalah menggunakan kenikmatan Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur karena pada malam hari ini, apalagi tadi ada rangkaian takziah, tahlil, yasin, wirid, doa, kirim al-Fatihah. Bahasa di Jawa namanya ilahadhah. Dilanjut lagi kita makan bersama, dilanjut lagi kita masih kumpul-kumpul bersama. Ini kalau bukan atas kehendak izin Allah, gak akan pernah bisa. Meskipun rumahnya dekat dengan masjid, meskipun dia mendengarkan ini suara, tapi kalau tidak ada rahmat Allah, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kita ini beramal agama bukan karena kita mampu. Ingat ketika tahlil tadi ucapan apa? La haula wala quwata illa billahil. Ada orang sholat tapi berdosa. Siapa? Orang yang dia sholat tapi mengaku sholatnya itu karena dirinya sendiri. Padahal dia bisa sholat, dia bisa gerah, bahkan bisa mengedipkan mata. Ini karena kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyukuri, syukur yang positif. Kalau mau syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mau syukur ditambah nikmatnya. Nah, kalau dapat uang disyukuri bertambah uangnya, rumahnya disyukuri bertambah rumahnya, ladangnya disyukuri bertambah ladangnya, bapak-bapak punya istri disyukuri bertambah sholat
Beda-beda ya. Peliharaannya beda-beda. Kalau yang prok-prok itu bukan karena ada air, tapi kalau ada air, hujan airnya banyak, diirigasi dia paham ya? Jangan dikira itu hanya bunyi biasa, itu sedang bersyukur. Itu sebenarnya lagi baca ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Cuma kita dengarnya kalau kodok dapat air hujan, dapat air banyak, dia bersyukur, maka kodoknya bahagia, nikmatnya ditambah. Tapi kalau kodoknya nggak mau bersyukur, dari irigasi dari sungai dia loncat ke jalan, ada wak haji lewat mau ke masjid naik motor, akhirnya ditindas, mati. Begitu juga orang yang hidup di dunia nggak mau bersyukur, dipenyet-penyet sama malaikat. Maka harus bersyukur. Kata ulama, apa itu syukur? Syukur itu ada 3, syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil jawarih. Syukur bil lisan mengucapkan alhamdulillah. Jangan hanya ketika mau lebaran saja nyanyi alhamdulillah, baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada jemuran tetangga. Lu malik gak boleh. Syukur itu terus-terus. Makanya bangun tidur ucapannya apa? Alhamdulillah. Habis makan ucapan apa? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Tandanya apa? Habis sholat alhamdulillah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bisa sholat, jangan sampai kita punya harta tapi tidak disyukuri, akhirnya menjadi bumerang, senjata makan tuang yang akan menghilangkan diri kita. Itu syukur bil lisan, alhamdulillah. Tapi naik level lagi ada namanya syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana? Yakin dalam hati ini pemberian Allah. Lisan kalau kita cuma mengucapkan alhamdulillah, anak-anak PAUD, anak-anak SD lebih fasih ketimbang ibu bapak-bapak, saya yakin. Tapi menyertai dengan hati ini tidak sembarangan. Maka kayak lisan kita alhamdulillah, hatinya yakin ini pemberian Allah, insya Allah nanti apa yang kita punya ini dikontrol sehingga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma alhamdulillah dapat gaji besar, alhamdulillah panennya lancar, alhamdulillah karetnya berhasil, kalau tidak disertai dengan hati, biasanya rezeki itu akan hilang, bahkan akan menjadi penyebab untuk keburukan kita. Hanya main ke Palembang, hanya main ke Jakarta, meninggalkan sholat, itu rezekinya nggak punya. Banyak tapi nggak punya. Tapi level yang tertinggi apa? Syukur bil jawarih. Apa jawarih? Menggunakan fasilitas apa yang kita punya untuk apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu syukur yang paling besar. Jadi ketika ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika itu maksudnya bersyukur adalah menunaikan perintah Allah. Pak Tani sama kerbaunya di sawah, ada duhur, ada Allahu Akbar, Pak Taninya ngomong saja sambil dalam hati alhamdulillah ada. Tapi enggak juga ke masjid, enggak juga ambil air wudhu. Akhirnya Pak Tani dengan kerbau saya nggak bilang gitu ya, tanggung jawab. Maka dibedakan. Maka kalau kita benar-benar syukur yang hakiki, yang level tinggi, high level bahasa, level tertinggi, maka menggunakan apa-apa yang kita punya untuk kepentingan agamanya Allah. Diberi harta banyak, disedekahkan, zakat, jangan sampai lupa. Diberi kedudukan yang bagus, jabatan sosial digunakan untuk yang amanah, jangan sampai keliru. Diberi anak yang banyak, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, jangan sampai terbengkalai, terlalaikan. Itu namanya syukur. Nah, syukur yang paling besar lagi apa? Kita kumpul di sini, ini malaikat kumpul semuanya. Kelihatannya ratusan saja mungkin, 100, 200. Tapi hakikatnya malaikat berdoyong-doyong berkumpul untuk menyertai majelis ini. Bahkan kata Nabi Shallallahu
sallallahu alaihi wasallam, ya abada al-julusu sa'atan 'inda mudzakaratil 'ilm ahabbu ila Allah min qiyamin al-falailatin yusalli fi kulli lailatin al-farqa'atin. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, duduk sesaat di majelis ilmu itu lebih Allah sukai ketimbang 1000 malam. Berapa bu? 1000 malam. Yusolli fi kulli lailatin alfa raka'atin. 1000 malam yang setiap malamnya sholat 1000 rakaat. 1000 kali 1000 berapa? 2000. 1000 kali berapa? 1000 kali 1000? Lama 1000 ini. 1 juta. Sekarang saya tanya, ada yang di sini sholatnya sampai 1 juta? Tarawih saja kalau imamnya panjang, bapak itu lagi panjang kali kan? Yang di sana 8 rakaat lumayan. Tapi duduk saatan, kata Nabi, sebentar saja, sesaat saja. Kalau ini nanti 1 jam, ya kita dengarkan, kita ikhlas. Itu ahabbu ilallah, Allah lebih sukai ketimbang sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Ini bukan tanpa logika, Pak. Tapi ada logikanya. Masa iya sih belajar ilmu agama lebih Allah sukai ketimbang sholat sunnah 1.000.000 rakaat? Masa iya? Jawabannya mudah. Saya tanya, kalau umur seseorang 60 tahun, setelah itu meninggal dunia, orang itu rajin sholat, ketika meninggal dunia masih ada pahala sholat tidak? Masih tidak? Tidak ada, kecuali dia bangun masjid, nah itu pahala jariah masjid namanya. Tapi ketika orang mati bisa sholat tidak? Nggak ada ceritanya bapak itu meninggal 3 hari yang lalu dikabarkan sholat di atas kuburan, berani kan? 60 tahun rajin sholat, ketika mati ya sudah hilang. Tapi kalau punya ilmu, diajarkan kepada anaknya, temannya, keluarganya, tetangganya, kemudian yang diajarkan itu mengajarkan lagi kepada orang lain sampai yaumul kiamah, pahalanya akan mengalir terus. Logika masuk. Maka jangan sepelekan majelis ilmu. Al-ilmu itu cahaya. Bagaimana kita akan mencapai Allah kalau tanpa cahaya? Maka pentingnya kita memiliki ilmu. Ya jelas Bapak Ibu nggak mungkin namanya sudah berumur seperti ini masuk pesantren. Kalau anak-anak kecil masih ada peluang masuk pesantren. Tapi bukan berarti tidak menuntut ilmu. Tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa fi riwayatin aw muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan ibu sampai liang lahat, liang kuku. Berarti nggak ada alasan saya sudah tua ini, tetap ketika kamu masih sadar, kamu nggak koma, wajib. Nah maka bersyukur pada pertemuan ini kita masih bisa bertemu. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat saya, 2 tahun yang lalu saya itu pernah silaturahmi ke sini. Bedanya kalau dulu masih jomblo, sekarang sudah punya anak 1. Alhamdulillah. Nah, tapi nggak dibawa karena masih 2 bulan. Masih lucu-lucunya. Kalau bagi yang belum tahu ya, alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kenikmatan bisa belajar di Jawa, kemudian lanjut ke luar negeri di Pakistan, kemudian berkhidmat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian di Madura, kemudian di Sulawesi, di Sumbawa, di Medan, yang terakhir kemarin belajar membuka di Kota Metro di Lampung. Karena tadi dapat bisikan di belakang, jangan lupa kenalan. Kalau untuk ukuran nomor sendal tidak diberikan di sini Pak, ya. Nah, cukup sampai situ saja kenalannya. Maka bapak-bapak itu jamaah Allah, syukur ini mulia, tapi masih kurang sempurna kalau tidak disertai sholawat. Apa? Makanya setelah bersyukur, mari kita sholawat, salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyratan
siapa yang sholawat, panjatkan sholawat dari umatku kepadamu satu sholawat saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan 10 rahmat, 10 sholawat, 10 rahmat. Bahkan kata Allah, satu rahmat saja sudah bisa menjadi tiket untuk kita masuk surga. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dampak kecil dari sholawat, tapi itu besar dari kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita apa? Damai hatinya. Damai hatinya. Coba saja bapak ibu di rumah cekcok, berantem, sholawat salah satunya pasti berhenti. Kamu masa nggak benar, asing sekali. Pak, ingat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ibunya juga, bapak hari ini biasanya 50.000 dapat, ini cuma 10.000. Bu, stop, ingat. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Damai ketika sholawat, tapi sholatnya berhenti, pecah ini piring. Karena berhenti, kenapa gak berhenti? Gak ada yang pecah. Maka damai. Maka jangan lupa kita sholawat. Sholawat itu wajib. Kapan? Ketika sholat. Tahiyat akhir harus sholawat. Kalau nggak sholawat nggak sah sholatnya. Kalau tahiyat awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau meninggalkan sengaja diganti nanti sujud sahwi. Kalaupun nggak sengaja juga tinggalkan diganti. Tapi kalau nggak sujud sahwi, meninggalkan tidak mengerjakan tahiyat awal, no problem, sholatnya tetap sah. Tapi kalau tahiyat akhir harus dilakukan. Kenapa? Karena di dalamnya ada sholat. Kalau pengen urusan yang dimudahkan oleh Allah, banyak-banyak sholawat. Kenapa sih kita harus sholawat? Untuk mengingat perjuangan Nabi. Nabi dulu berdakwah itu tidak mudah. Sekarang saja saya belajar berdakwah, depannya masih ada akuat, meskipun terkunci dengan labelnya. Tadi bahkan disodori buah-buahan, tapi Nabi bukan buah-buahan, bukan roti, bukan air mineral, dilempari batu, pergi dalam keadaan suci, bersih, pulang dalam keadaan bernajis, darah. Dilempar isi kotoran kita, isi perut kita, kemudian menjadi najis sendiri. Tapi Nabi tetap sabar. Kita disuruh sholawat itu nggak mau. Lihat saja orang yang aktif sholawat sunnah, selain daripada sholawat wajib dalam sholat, pasti hidupnya damai, aman, sejahtera. Tapi orang yang jarang sholawat biasanya galau, bahasa muda. Bibak. Nabi ini masya Allah, basyarun la kal basyari. Nabi itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa lainnya. Nabi juga manusia, tapi bukan manusia seperti kita ini. Batu, kerikil itu pun batu, mutiara itu pun batu, tapi beda kualitasnya. Batu kerikil dijual 1 lampion, dijual batu koral 1 biji untuk membangun pembangunan kokoh sekali, mau. Tapi kalau 1 truk baru mau. Tapi mutiara kalau kecil saja mau nggak? Mau, apalagi 1 truk, lebih mau kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita sholawat untuk mengingat Nabi juga manusia. Apa maksudnya? Supaya mudah dicontoh. Mungkin ada pertanyaan dalam hati, dalam pikiran, dalam benak. Kenapa sih Nabi manusia? Bukan Nabi itu malaikat. Supaya mudah dicontoh. Coba kalau Nabi itu malaikat, susah kita nyontohnya. Malaikat nggak makan, siap nyontoh nggak makan? Nggak siap. Malaikat gak tidur, suruh sujud terus, suruh rukuk terus, siap seperti itu? Gak siap. Bahkan ada nabi yang itu dicontoh saja, kalau untuk kita itu kurang pasti apa? Nabi Isa saja. Nabi Isa itu sampai diangkat ke langit dalam keadaan belum menikah. Kalau kita nyontoh, sebagaimana orang-orang nyontoh Nabi
salam nggak menikah juga ada dalam agama lain. Namun itulah onderdil kita. Kalau sampai sekarang ada persyaratan untuk menjadi ustaz nggak boleh menikah, saya pensiun sampai sekarang. Punya onderdil itu. Makanya Nabi dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan berupa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari kalian, dari bangsa kalian, dari kaum kalian, supaya mudah di walaupun nyontoh itu nggak ada yang namanya nyontoh itu 100%. Namanya contoh itu pasti yang contoh itu jelek bahasanya ketimbang yang dicontoh. Makanya sekarang itu dalam pembentukan akhlak generasi bangsa, generasi Quran, generasi Islam, maka kita nyontoh Nabi. Kita harus nyontoh Nabi. Spiderman saja, ini anak-anak kenal nggak Spiderman? Itu saja nggak boleh nyontoh. Kenapa? Spiderman itu sehebat apapun, Superman sehebat apapun, Batman sehebat apapun, celana dalamnya di luar. Mau nyontoh seperti itu? Nggak boleh nyontoh Nabi saja. Maka bagaimana sih malam ini kita akan bahas bagaimana cara mendidik anak kita. Berarti tugasnya orang tua. Karena yang hadir sekarang kebanyakan orang tua. Besok pemuda-mudi bagaimana sih cara menjadi anak yang soleh. Kalau sekarang mendidiknya bagaimana? Maka Nabi ini sudah tak perlu contoh yang Nabi ini contoh sudah. Tapi harus dengan ilmu tahunya. Nah, karena Nabi dari manusia mudah untuk dicontoh. Maka kata intelek Barat mengatakan Nabi ini namanya multidimensi. Apa multidimensi? Semua orang bisa mencontohnya. Pak Ustadz, saya petani. Pak Ustadz, saya pedagang. Nabi juga bisnis kok. Pernah dulu sampai ke Syam bahkan. Pak Ustadz, saya seorang jenderal. Saya seorang keamanan negara. Nabi ketika perang dia menjadi jenderal. Pak Ustadz, saya ini pemerintahan. Saya ini memerintah dalam kondisi kabupaten, provinsi, desa ataupun RT RW. Nabi pimpinan umat Islam sedunia. Siapa coba? Siapa yang nggak bisa nyontoh Nabi? Semua bisa. Bahkan sampai dibilang dalam satu syair yang artinya Nabi ini menjadi hebat di mana-mana. Nabi itu menjadi hebat di mana-mana. Kalau orang sekarang hebatnya hanya di satu tempat saja. Pak Gubernur hebatnya di kantor gubernur. Pulang ke rumah dimarahi istri, bingung saja. Gak hebat kan? Tapi Nabi mau di peperangan tetap hebat. Mau Nabi diam tetap hebat. Mau Nabi bergerak tetap hebat. Nabi tidur tetap hebat. Nah, tapi sekali lagi ingat, nyontoh Nabi manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Makanya Nabi juga tidur, kita juga tidur, tapi Nabi tidur itu hanya matanya saja, Pak. Kalau kita tidur, semuanya tidur. Makan ngorok. Kalau Nabi matanya saja tidur, hatinya terjaga. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Nah, manusia yang istimewa apa? Keringat Nabi bau itu lebih harum ketimbang kasturi minyak wangi pada zaman dahulu, sebelum minyak wangi itu ada seperti sekarang. Ini keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi. Keringatnya kita jangan dicium ya. Pingsan kita sendiri ciumnya. Ludahnya Nabi, air liurnya Nabi. Ketika suatu saat mau berhijrah dari Mekah Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ketika menunggangi kendaraan berhenti di depan gua Tur, karena tahu di belakang ternyata dikejar, mau bersembunyi dulu dari kejaran kaum Quraisy, kafir Quraisy. Maka sebelum masuk ke gua Tur, Sayyidina Abu Bakar ini sebagai pengawal masuk dulu, inspeksi dulu, cek lokasi dulu, mana ada bahaya, mana ada ular, mana ada kalajengking, dibersihkan dulu baru Nabi. Nah, ini pentingnya kalau ada pejabat datang, ada orang penting datang, ada ulama yang datang. Nah, itu yang depan itu harusnya orang yang sangat siap. Kondisinya bagaimana? Buka jalan dulu bahasanya.
Maka ketika Sayyidina Abu Bakar membersihkan gua tersebut, tahu-tahu terkena apa? Kalajengking. Sengatan kalajengking. Ini kalajengking Arab, Pak. Kalajengking Arab tau nggak? Yang hidupnya di Arab maksudnya. Nah, gitu. Ya sama kalajengkingnya. Cuman kadang kalau ada nama daerahnya jadi sangar gitu. Ini kalajengking Arab karena emang hidupnya di Arab. Tapi ditahan terus. Ketika itu keluar, kalajengkingnya semua sudah hilang. Tapi dalam kondisi tangannya terbuka, disembunyikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ayo silakan masuk ya nanti. Tapi namanya sengatan itu yang manusia biasa, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi. Ketika masuk bersembunyi, ternyata Sayyidina Abu Bakar ini mukanya semakin pucat. Nabi SAW katakan, "Mabala ya Abu Bakar, ada apa Abu Bakar? Apa kamu ini nggak siap untuk aku ajak hijrah ke Madinah? Apa kamu ini berat karena di Mekah masih banyak keluargamu? Apa kamu tidak siap menyertai perjuanganku?" Akhirnya jujur Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah tangan kiri tadi terkena sengatan kalajengking." Maka singkat cerita, Nabi SAW ambil air ludahnya, dioleskan di tangan Sayyidina Abu Bakar, seketika sembuh. Ini ludahnya Nabi. Ludahnya siapa? Nabi. Kalau ludahnya orang perambatan, tambah bengkak mungkin ya, tambah busuk gitu. Ini ludahnya Nabi, ya ludah, tapi beda kualitasnya. Sama-sama ludah, beda kualitasnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, maka dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal menegaskan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Saya pernah ngisi di daerah sana, tanya anak itu nikmat apa bencana? Nikmat. Anak buktinya nggak dapat anak juga sengsara. Berarti nikmat. Tapi Allah tegur, Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hartamu, anakmu itu sesungguhnya fitnah, bencana, ujian. Karena banyak yang dikasih harta, dikasih anak nggak lulus. Banyak yang nggak lulus. Kenapa? Karena terleha-leha itu adalah nikmat. Nah, oleh karena itu, kalau tahu ternyata kata Allah, harta kita, anak keturunan kita adalah ujian, maka kita baik-baiki, kita harus benar-benar mendidiknya. "Pak Ustadz, anak saya nakal sekali, sudah SMP nakal sekali." Jawabnya mudah, nakal itu sekarang. Dari dulu kenapa nggak kamu didik? Loh, bagaimana didiknya? Sekarang mulai nakalnya ini. Didik anak itu bukan ketika anak sudah lahir. Didik anak itu yang paling penting ketika anak di dalam perut rahim. Ini doanya cuma Allahumma jalibna wa jalibi syaitan maruzakana. Malam pertama doa, malam kedua, ketiga sudah lupa doanya. Langsung to the point. Bapak ada yang doa gitu Pak, masih hafal Pak? Mana sempat doa Pak Ustaz, sudah nggak sempat, pokoknya langsung saja hantam hajar. Dari awal itu sudah Nabi SAW sudah apa? Ingatkan, mau memulai sesuatu, ucapkanlah doa, ucapkanlah Bismillah. Ketika memulai sesuatu kita ucapkan Bismillah, setan terbirit-birit lari dari langkah kita, dari tindakan kita. Maka dua setan dikirim ke rumah yang berbeda. Setiap bulan, setiap beberapa saat sekali kumpul di markasnya setan. Maka setan yang kurus, setan yang gemuk mengatakan kepada bos setan, "Siap bos, kamu berdiri yang gemuk." "Siap bos, kenapa kamu jadi gemuk sekali?" Saya tinggal di rumah, kalau rumah orang kalau makan, minum, dia nggak mengucapkan Bismillah, makanya dia makan, dia minum, aku ikut kenyang." Oh bagus, sukses berarti. Itu yang di pojok, yang kurus, lemes berdiri. "Kamu kenapa sedang kurus? Kok lemes sekali?" "Bos, ketahuilah aku di rumah orang tuh jangan mau makan, mau buka pintu, mau menutup sesuatu, itu ucapkan Bismillah. Saya lapar nggak pernah makan, dia kenyang saya nggak pernah makan. Makanya mau naik diskotak ucapkanlah
makan biskuit, ucapkanlah bis. Mau mecahin bisul, ucapkanlah bis. Semuanya bismillah. Baru setelah melakukan sesuatu, alhamdulillah. Ulama mengkaji kenapa kok Islam itu mengajarkan setiap memulai sesuatu dengan bismillah. Karena bismillah itu adalah sandi. Sandi yang mana akan menggerakkan lidah kita, tapi memantapkan hati juga. Makanya kenapa kita melakukan sesuatu kok tidak mantap? Biasanya metodologi lisan kita ini yang tidak mengucapkan bismillah. Kalau sudah kepepet baru ngomong bismillah, pas sudah kepepet menggunakan logikanya. Mau ke Palembang siapkan uang 200.000 seumpama buat travel, buat makan. Lupa bismillah, karena cukup 200. Bila mau ke Palembang tengok anak, uang cuma 50.000. Ya sudah Pak, gak apa-apa 50.000. Bismillah saja. Ketika kepepet kok bismillah, ketika gak kepepet kemana bismillahnya? Hilang bismillah. Tidak, semuanya aktivitas ucapkanlah bismillah. Berkah semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sabar sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sekarang ini namanya kalimat istirja, Pak Bu. Tapi kalau ada kematian saja diucapkan. Padahal Nabi SAW lampu padam saja, ucapkanlah inna lillahi. Apa? Sandal Nabi putus, kata Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi, mengucapkan sandalnya putus, tapi ucapkan innalillah. Nah, sahabat tanya Nabi, cuma perkara sepele kok innalillah? Bukankah ini juga tidak yang diingini? Maka segala sesuatu yang tidak aku ingini, tidak sesuai dengan keinginan, ucapkanlah innalillah. Rezekinya seret, ucapkan innalillah. Jarang datang tetangga, ucapkan innalillah. Kendaraannya buruk, jelek, belum beli baru, innalillah. Sendalnya ke masjid hilang, yang baru innalillah. Kok nemu yang baru, alhamdulillah. Berarti punya siapa ini? Sendalnya. Maka kalau mau mendidik anak yang soleh-soleha, dari dalam perut sebelum buat ucapkanlah bismillah. Syukur-syukur sholat 2 rakaat dulu, syukur baca yasin, syukur khatamkan Quran dulu. Sempat ya? Nah, kalau ibu sekarang sempat, ada pengantin baru. Enggak sempat sudah. Rupanya sempat Mas ya. Nah, maka yang pertama dalam mendidik sesuatu, apa kuncinya? Ucapkanlah bismillah. Pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, terutama dalam mendidiknya. Orang sekarang siap memberi contoh, tapi tidak siap menjadi contoh. Kalau memberi contoh mudah, makanya kata Nabi, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Contoh disertai nasihat disertai dengan contoh akan lebih kuat, lebih mengena ketimbang nasihat tanpa contoh. Nah, iya Pak, ada Pak, kalau habis maghrib itu ngaji ya. Oh iya Pak, ngaji. Besoknya loh, kok nggak ngaji? Ya gimana mau ngaji? Bapak saja nonton. Makanya kalau mau menasehati, diiringi dengan nasihat dan contoh. Apalagi anak-anak kecil seperti ini Pak, itu yang lebih peka itu adalah penglihatan, bukan pendengar. Mau dicerami 1 jam, yang diingat apa? Nasi kotaknya, kalau ada, atau jajan. Tapi sudah bersyukur mau ikut ngaji. Makanya kalau pengen anak kita nih soleh, kasih contoh. Makanya kita harus paham mana fase-fase anak itu harus dimanja, mana harus ditahan, atau bahasanya dibelenggu, mana harus diarahkan. Kata ulama, kalau pendidik anak itu harus tahu fasenya. Lahir sampai 8 tahun, ini anak menjadi raja. Namanya raja, berarti orang tuanya harus melayani. Dimanja nggak masalah, umur segitu. Tapi tetap manja yang dalam koridor baik. Umur 9
tahun sampai 17 tahun, berarti kelipatannya 8 tahun kemudian, 8 tahun juga, sampai 17 tahun, itu masa penahanan. Masa apa, Pak? Penahanan. Jangan apa-apa diminta, dituruti. An-nafsu katifal kata ulama. Nafsu itu seperti anak kecil. Apa? Dikasih satu, pengen yang lain. Buku pengen mainan itu pas kondangan. Yang mana itu pesawat terbang mainan, ya sudah belikan. Pulangnya lewatin lagi, bu pengen yang itu aja. Nah, nafsu seperti anak kecil, ditahan. Karena nafsu kalau dituruti terus, akhirnya akan melebar, ingin sesuatu yang lebih besar. Maka 8 tahun pertama anak kita itu dimanja boleh, oh anakku yang baik, anakku yang soleh. Bapaknya lagi minum kopi sambil merokok, anaknya lari-lari, ketendang kopinya tumpah, bilangin kalau umur 1 tahun sampai 8 tahun, agak apa anakku pintar. Tapi kalau sudah 9 tahun sampai 17 tahun, anaknya SMA, lari-lari mau sekolah, lagi merokok, lagi ngopi, utangnya belum dibayar, ketendang, bilangin gimana? Anakku soleh. Maksudnya apa? Bukan berarti kita memarahi, tidak. Fase 8 tahun pertama boleh kita manja-manja, boleh kita menjadi pelayan orang tuanya. Tapi ketika sudah 9 tahun sampai 17 tahun diajari arti menahan. Kenapa? Karena usia anak ketika 9 tahun sampai 17 tahun itu pengennya hanya pengen apa yang tidak bermanfaat, tapi dikira bermanfaat. Baru kelipatan 8 yang ketiga, berarti usia berapa? 18 tahun sampai berapa? 26. Ini pengarahan. Sudah gak bisa ini, biasanya usia segitu dipaksa itu tidak bisa. Kalau sudah dimanja dari kecil, tidak dididik dengan baik, dituruti apa keinginannya, sudah nanti mau mendidik umur segitu susah sekali. Makanya umur 18 tahun dia kuliah, dia cari kerja, ini mengarahkan saja. Nah, yang bagus itu kerja seperti itu. Tapi yang terserah kamu. Nah, bagusnya kuliah itu jurusannya ini, tempatnya di sini. Tapi ya terserah kamu. Kalau itu dilakukan dengan paksaan orang tua, biasanya kurang ada hikmah. Makanya usia-usia segitu sudah biarkan, tapi diarahkan. Kalau nggak mau mengarahkan, carikan gadis, carikan pemuda, carikan laki-laki, nikahkan, terbebas kita sudah. Jangan sampai yang usia 1 tahun 8 tahun ditahan-tahan. Masih kurang, termasuk biasa saja. Kalau masih anak kecil belum balik, itu nggak usah sering-sering pakai jilbab. Biar dia bebas dulu. Tapi bukan berarti pakai celana dalam saja yang anak kecil, enggak. Tapi biarkan dulu kalau anak kecil. Orang-orang Yaman itu kalau masih kecil belum balik perempuan itu nggak pakai jilbab. Tapi nanti ketika balik sudah datang bulan baru ditutup rapat-rapat. Nah, bedanya sekarang beda. Setahun 8 tahun pakai jilbab. Giliran sudah gede hilang jilbabnya. Kemana ketinggalan jembatan? Makanya kalau pengen anaknya soleh-soleha, pas membuat ucapkanlah bismillah. Dan kita fase yang kedua Pak, tahu mana fase memanjakan, mana fase mendidik, mana fase mengarah. Ketiga, kalau pengen anaknya soleh-soleha, sering-sering berpuasa. Banyak buktinya. Orang tuanya ahli puasa Senin Kemis, ahli puasa Daud, anaknya biasanya tunduk nurut sama orang tuanya. Kalau di sini saya nggak tahu contohnya siapa, tapi banyak sekali anak yang nurut sama orang tuanya, biasanya orang tuanya puasa. Makanya ulama-ulama Indonesia dari Sabang sampai Merauke menganjurkan setiap kelahiran anak syukuri dengan apa? Kalau nggak bisa sedekah, dengan berpuasa. Anakku lahirnya Senin tanggal ini secara hijriah, puasa ibunya. Logikanya di mana? Kalau kita main logika, kalau tadi kan main rohaniah, main hakikat. Logikanya orang yang berpuasa akan bisa lebih mengontrol emosinya dalam mendidik
anak. Ingat Pak Bu, ya walaupun anak saya masih kecil, tapi saya pernah mendengar dari seseorang bahwa orang tua yang memarahi anaknya atas kesalahan anaknya itu suatu saat pasti dia akan marah-marah juga. Nah, jadi apa yang dilakukan orang tua itu sebenarnya sampel anak kita nanti. Oh, bapak saya marah-marah kalau marahin saya, kalau negur saya pakai ngotot-ngotot kok. Itu biasanya nanti seperti itu juga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang saya mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku selama Islam iman, dosanya insya Allah ada peluang diampuni oleh Allah. Illa mujahirin, kecuali orang yang menampakkan maksiatnya. Loh, apa maksudnya? Orang menampakkan maksiat kok tidak diampuni oleh Allah? Orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau mengungkit-ungkit maksiat itu nanti akan dicontoh kepada orang yang melihat atau yang mendengar. Maka maksiat itu dosa satu, tapi kalau dilakukan dengan terang-terangan dosanya jadi dua. Kenapa? Karena ada faktor untuk peluangnya ditunggu oleh orang lain. Maka bapak-bapak ibu, kalau dulu pernah maksiat berbuat dosa, gak usah pamer kepada anaknya. Bapak ini loh, bapak itu dulu nih nak, itu kalau cuma 2 kali bunuh itu pernah 2 kali, anaknya langsung ngaku, bapak saya bunuh 2 kali. Bunuh apa itu? Hewan kurban seumpama, atau bunuh manusia, kalau bilang dari dosa 2. Berarti kalau kamu melakukan 1 masih psikologis anak seperti itu, Pak. Maka kalau sudah pernah berbuat keburukan, tobat nggak usah diungkit-ungkit. Maka kata ulama, kalau tobat itu selain istighfar, berhenti dari keburukan, tidak mengulangi. Yang keempat, jangan diungkit-ungkit. Orang sekarang bangga, itu loh rumah itu habis hartanya itu dulu, tak maling. Malah bangga. Bagi orang yang mendengarkan jadi semangat. Oh, kalau rumah kayak gitu aja kamu berani, berarti aku rumah kecil ya beranilah minimal. Seperti itu. Maka yang ketiga apa? Jangan mengumbar-umbar keburukan di masa lalu. Kalau ada kebaikan boleh malah diungkit-ungkit supaya jadi contoh. Kalau mungkin di hadapan orang itu nggak boleh. Tapi kalau di depan anak kita malah boleh supaya anak kita mencontoh. Bapak dulu loh bangun masjid itu sedekah setengah semen, sumpah setengah truk ada semen. Oh berarti bapak setengah semen ya, aku walaupun 2 semen gak masalah. Nah makanya seperti tadi bagus, ada yasinan, ada tahlilan. Ini untuk mengenang perjuangan daripada kakek moyang kita. Wah itu kan gak boleh minum al-fatihah, kan orang mati. Kata Nabi, idza mata ibnu adam inqata amalu. Orang mati terputus amalnya. Terputus iya memang amalnya, tapi bukan berarti tidak bisa menerima amal. Kan terputus. Memang kalau namanya sudah jadi jenazah nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah. Ahli warisnya, keluarganya mensedekahi pasti sampai. Tuh, mana buktinya? Kalau sampai, memang ada laporan terkirim, nanti kita sumpah. Ya bilang saja. Biasanya kalau paket itu kalau sampai nggak balik lagi, makanya kalau nggak balik berarti sama. Tadi saya baca sampai capek dan 2 lembar Pak. Itu entah siapa nggak tahu. Tapi itu memahamkan kepada oh itu pernah hidup, oh itu pernah berjasa buka lahan, oh itu pernah berjasa mendamaikan, supaya kita paham oh kebaikan-kebaikan yang dilakukan nenek moyang kita bisa kita di 3 perkara. Apa? Pertama, memulai dengan optimis, mengucapkan bismillah. Kedua, mendidik dengan benar, mengetahui fase-fase mana dimanja, mana ditahan, mana diarahkan. Yang ketiga, jangan mengungkit-ungkit keburukan. Keburukan diungkit-ungkit meskipun sudah lampau akan membuat psikologis kejiwaan orang yang mendengar terutama kita menjadi diri. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan iman, takwa, ilmu dan akhlak, maka tidak ada yang tidak bukan Pak. Itu semua kuncinya dengan ilmu. Seperti masjid ini namanya miftahul, dan miftahnya apa miftah? Kunci jannah surga. Kalau pengen mendapatkan kunci surga, rajin-rajin ke masjid. Maka masjid sudah kita bangun,
megah, besar. Walaupun tidak seperti megah yang lain, tapi ingat masjid itu dilihat bukan dari bangunannya, tapi dari isinya. Saya pernah sholat subuh di masjid yang lain, nggak tahu daerah mana, di perjalanan. Jamaahnya 11, satu sama satu. Imamnya satu, jamaahnya 11 itu. Tambah 2 menambah bulan. Nah, apa perlu diingatkan? Maksudnya masjid itu bukan masalah bangunannya, tapi masalah isinya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati afdhalul min sholati sab'i. Sholatul jamaati afdhalul min sholati fardhi sab'i wa isna darajah. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendirian, selisihnya 27 derajat atau kebaikan. Sekarang mari kita hitung Pak. Masih bertahan ini? Masih 3 jam lagi insya Allah. Insya Allah. Saya yang masya Allah. Enggak kuat nih. Nah, kalau sholat berjamaah 27, sholat sendirian 1. Sekarang kita hitung dulu yang sholat berjamaah. Sehari semalam berapa kali? 5 kali. Sekali sholat kalau berjamaah berarti 27 kali 5 berapa? 135. Saya hafal pernah hitung tadi. Dari hitung. Berarti sehari dapat 135 kali sebulan, 30 hari seumpama sebulan. Berapa berarti? Berapa? 4.000 lebih 600. Cepat saya hitung, sudah hitung dari tadi. Kalau sholat berjamaah di masjid di awal waktu dengan berjamaah, maka sebulan dapat 4.600. Itu sebulan kali setahun 12 bulan. Berapa berarti? 48.000 lebihnya sekian. Setahun itu 48.000. Sekarang kalau kita ngitung sendirian, sholat sendirian di rumah gak berjamaah, berarti satu sholat 1 kali 5 berapa? 5. Sehari cuma dapat 5 kali 30 hari sebulan. Berapa 5 kali 30? 150. Sebulan baru 1 kali 12 bulan setahun. 150 kali 12 berapa? 1.800. Sebulan setahun kalau sholat sendirian cuma dapat 1.800. Kalau jamaah berapa? 48.000. Selisihnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau kita jual karet di sini seumpama sekilonya berapa? Berapa? 10.000 seumpama. Saya nggak tahu karet. 10.000 sekilo. Tapi kita jual di Pramuka ternyata 15.000. Kita mau jual banyak, pilih jualnya di sini atau di Pramuka? Di mana? Pramuka. Karena selisih 5.000 walaupun jauh. Begitu juga sholat di masjid berjamaah, selisihnya banyak sekali. Nah, ini bukan juga tanpa logika. Logikanya ada. Apa? Pertama, orang kalau sholat berjamaah masjid pasti semangat sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau di rumah semangat tidak? Jujur aja lah. Jujur saya nggak semangat kalau di rumah itu ada ba'diyah. Apalagi kanan kiri kosong kan? Ya sudah full saja lah. Pertama itu. Yang kedua, selisih sholat sunnahnya. Yang kedua, kalau sholat jamaah ada wiridnya nggak? Ada zikirnya, ada doanya. Kalau di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, panci lupa dimatikan kompornya, langsung lari. Balik lagi nggak? Mustahil. Bapaknya juga Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, kunci motor di luar, motornya di luar. Ambil kunci. Balik lagi lah. Sudah ambil kunci, lupa juga nggak balik lagi. Selisihnya di situ. Tapi selisih yang paling besar apa? Kerukunan warga desa itu bisa dilihat dari jamaah sholat sehari. Kenapa? Saya kasih contoh. Kita hidup bertetangga pernah berselisih kan? Nah,
yang daunnya pohon sampahnya ke halaman kita jengkel. Ayam tetangga kotori halaman kita jengkel. Itu setiap hari hubungan dengan tetangga itu diselesaikan kalau ada konflik hanya dengan jamaah. Ibunya bapak-bapaknya jamaah di masjid. Itu bapak itu yang punya ayam itu ngotori rumahku ini. Pas di masjid setelah sholat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa pak? Itu mohon maaf, itu ayam sampean itu ngotori itu masa? Minta maaf. Kalau perlu besok ayamnya saya kasih lah, jadi gantinya saja. Alhamdulillah, selesai ya. Tapi kalau nggak ketemu di masjid, ayam siapa ini? Ambil parang, ayam siapa ini? Berani-beraninya ngomong di sini, selesai ya. Makanya jangan heran hubungan masyarakat tetangga berani naudzubillah berhubungan hanya gara-gara satu puntung rokok ataupun satu bumbu masakan saja. Kenapa? Itu bukan penyebab utamanya. Biasanya ada penyebab lain. Karena tidak diselesaikan, makanya menggunung masalahnya, disulut dengan perkara kecil saja akan menjadi besar sekali. Makanya setiap hari pertemuan musyawarahnya, hubungan dengan tetangga, masyarakat, desa berapa kali? Berjamaah? 5 kali. Punya masalah pagi, selesaikan zuhur. Punya masalah siang, selesaikan asar. Selesai setelah asar punya masalah, selesaikan maghrib. Begitu seterusnya. Masih kurang seminggu sekali ada namanya sholat Jumat, itu musyawarah juga. Maka saya senang kalau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, sebelum adzan, sebelum imam masuk mimbar, apa panitia bilang pemasukan minggu ini sekian, pengeluaran sekian, itu terbuka, jadi tidak ada curiga di antara kita semua. Kadang di masjid curigaan, wah itu komposisinya kemana itu? Kemana udah amal sejuta, tinggal sedikit sekali. Padahal nggak dikorupsi, padahal nggak digunakan, tapi apa? Karena tidak ada gejala. Maka masalah yang mingguan dibawa ke masjid, namanya sholat Jumat. Masih kurang se-Indonesia, se-lokal Nusantara kalau ada masalah kumpul namanya sholat Idul Fitri, kumpul semua, masjid gak kuat di lapangan. Bahkan anak kita yang jauh di Jogja, jauh di Medan, jauh di Papua kuliah atau bekerja, pulang mau apa? Menyelesaikan masalah. Ada masalah lain, maaf-maafan nangis, maaf. Masih kurang se-Indonesia, sedunia ada perkumpulan musyawarah menyelesaikan masalah namanya sholat Idul Adha. Di mana? Bagi yang mampu, di mana? Di Mekah, Madinah. Orang Afrika itu hitam-hitam, keriting, bau-bau, karena belum pernah tahu ketika umroh, ketika haji, dia jatuh, yang nolong orang Afrika. Setelah itu apa? Mohon maaf, sebelumnya saya nggak kenal orang Afrika. Ternyata walaupun hitam, ternyata hatinya bersih, putih. Alhamdulillah. Makanya masjid yang sudah kita bangun supaya jariah daripada sesepuh nenek moyang kita ini selalu mengalir, jangan lupa apa? Diisi, terutama bagi bapak-bapaknya. Insya Allah, kalaupun tidak bisa 5 waktu, paling nggak subuh, paling nggak maghrib, karena subuh dan maghrib tidak ada kesibukan yang berarti ketika. Insya Allah, demikianlah yang bisa disampaikan. Karena ini masih ada sesi tanya jawab, maka begitulah yang bisa disampaikan.